Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Taklim Ibadi, tempat kursus berbayar tapi gratis. Kali ini kita akan belajar mengenai UI dan UX design mobile. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberitahukan tools yang nantinya akan kita gunakan. Namanya Adobe XD. Teman-teman silakan buka Google dan tulis Adobe XD. Kemudian klik UI dan UX design yang paling atas. Setelah masuk ke halaman ini, kalian boleh centang silang ini, kemudian kalian bisa download ya. Start for free. Ini kalian download. Nah, setelah di-download nanti dia akan mendownload sebuah aplikasi namanya Adobe Creative Cloud. Kalian download ya, selesaikan downloadannya. Nah, setelah selesai mendownload Adobe Creative Cloud, kalian akan membuka aplikasi Adobe Creative Cloud seperti ini. Dan kalau kalian belum punya akun, silakan daftar dulu ya. Daftar terlebih dahulu untuk Adobe. Setelah mendaftar, kalian bisa login di Creative Cloud Desktop. Nah, nanti di sini di Creative Cloud Desktop ini akan ada banyak sekali aplikasi dari Adobe. Ya, kita cukup install yang kita butuhkan saja, yaitu Adobe XD. Nah, setelah muncul di sini ada banyak ya. Silakan cari Adobe XD. Kalau kebetulan saya sudah menginstal Adobe XD, kalian install. Ya, tinggal install, ini kan punya saya sudah terpasang ya. Nah, setelah terpasang nanti kalian buka Adobe XD. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian klik yang ini ya, pilih Android Mobile ya. Oke, untuk langkah-langkahnya nanti saya jelaskan setelah penjelasan berikut ini. Kita masuk ke materi terlebih dahulu. Baiklah semuanya, kita masuk ke materi tentang UI dan UX design mobile. Jadi kita akan membahas tentang kenapa kita perlu yang namanya desain mobile. Nah, ini sebagai contoh ya, tampilan dari UI design mobile. Jadi visual design itu sangat penting sekali pada saat membangun suatu program ya, aplikasi tentunya. Karena ketika kita membangun suatu program dan itu tidak nyaman buat pengguna, saya rasa orang akan tidak akan menggunakan aplikasi itu. Misalnya warnanya yang sangat membuat mata tidak nyaman ya. Kemudian juga tata letaknya juga membingungkan, di mana menu, di mana untuk order dan lain-lain. Kemudian jenis tulisannya atau tipografinya itu sulit dibaca, kemudian ilustrasinya itu juga membingungkan. Orang tidak akan suka dengan hal itu ya. Nah, atau tampilannya kaku, tidak modern ya. Kan biasanya ada tuh kalau misalnya orang-orang yang baru belajar membuat program Android dan lain-lain, ketika mereka baru membuat program, mereka tidak belajar dimulai dari UI dan UX dulu. Jadi mereka langsung menerapkan membangun suatu program aplikasinya langsung ya. Sehingga ketika mereka membangun programnya ya jadi ya ala kadarnya, ya tampilannya ya seperti pada umumnya yang klasik gitu. Mereka tidak melihat dulu referensi-referensi yang lain tuh kira-kira tampilannya seperti apa. Mereka tidak belajar bagaimana mendesainnya dulu, itu seperti apa cara mendesainnya. Warna yang cocok untuk warna ini seperti apa, atau tata letaknya kira-kira ketika kita membangun suatu program tata letaknya nanti seperti apa. Karena gini ya teman-teman ya. Ketika kita akan membangun suatu program, entah itu berbasis Android atau entah itu berbasis website, kita posisikan sebagai pengguna. Ya, jangan kita berpikir, oh saya programmer, jadi terserah saya membangunnya seperti apa. Tapi kita posisikan sebagai pengguna. Kira-kira kalau saya menerapkan menunya ini di sini, pengguna tahu tidak ya, nyaman tidak ya, ya. Mereka ketika akan mengkliknya kira-kira bisa tidak untuk jarinya dan lain-lain. Jadi kita memposisikan, kita melihatnya dari sudut pandang pengguna, jangan dari sudut pandang programmernya saja. Nah, ini penting sekali ya, makanya kita perlu yang namanya UI dan UX. Kemudian ada 3 kunci utama dalam membangun UI dan UX. Pertama, problem. Nah, jadi ketika kita akan membangun UI dan UX ya, atau kita akan mendesain suatu program,
kita tentunya mencari suatu masalah. Ya, kita mencari masalah atau mencari referensi. Referensi kita bisa lihat dari pengguna-penggunanya atau bisa dari kita sendiri, kita survei sendiri. Kita cari masalah, masalah apa yang sedang terjadi atau masalah apa yang dirasakan oleh pengguna untuk aplikasi yang sejenis yang akan kita buat. Ya, kita dengarkan keluhan mereka. Nah, kemudian kita berikan suatu solusi. Dari masalah itu kita tawarkan suatu solusi. Kalau misalnya mungkin tata letak di aplikasi A sulit dijangkau oleh tangan misalnya. Maka ketika kita akan mendesain aplikasi kita nantinya, ya tata letak menunya jangan sulit untuk dijangkau oleh tangan jari kita. Kemudian juga mungkin warnanya yang tidak eye catching ya, yang sebelumnya tadi sudah dikasih tahu. Nah, ini juga sangat penting. Setelah selesai problem kita sudah dapat, solusi kita tawarkan, baru menghasilkan suatu kesimpulan, result. Ya, bagaimana ketika kita sudah eee, desain ini ya, apakah sudah cocok sesuai seperti yang mereka inginkan atau tidak. Kalau misalnya ada yang kurang lagi, kita perbaiki lagi ya. Ya seperti itulah yang namanya program. Ketika sudah tidak cocok atau tidak sesuai dengan pengguna atau zaman itu, ya kita perbaiki lagi, terus terus dikembangkan ya. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya untuk apa ya, untuk membuat pengguna itu nyaman dalam program yang kita buat. Nah, ini penting sekali, makanya tahapan awal ketika akan membangun suatu program, kita buat rancangannya dulu ya. Sama halnya ketika mahasiswa yang ketika akan membangun suatu program, misalnya entah itu tugas kuliah, entah itu skripsi atau penelitian mereka, mereka terkadang tidak ambil pusing atau tidak peduli yang namanya masalah desain awal ya. Yang penting jadilah kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Bahkan ada beberapa orang itu juga melakukan copy paste ya. Desain temannya diambil dijadikannya untuk desain dia. Padahal itu belum tentu cocok untuk aplikasi yang akan dia buat. Ya, jadi penting sekali di dalam tahapan awal, di dalam proposal kita menampilkan ini loh rancangan saya. Rancangan awal saya seperti ini. Kira-kira nanti menunya seperti ini, menunya di sini, menunya di sini. Nah, rancangan ini itu akan diimplementasikan dalam dalam visual yang lebih menarik nantinya. Nanti kita akan menggunakan aplikasi Adobe XD ya untuk membuat tampilannya lebih menarik dan bisa kita buat seperti seolah-olah programnya sudah jadi, tapi dalam bentuk desain. Nah, jadi kalau sudah selesai baru kita implementasikan dalam bentuk aplikasi atau programnya. Nah, ini 3 kunci utama untuk membangun UI dan UX ya. Kemudian workflow. Nah, kebanyakan orang ketika akan atau baru belajar membuat suatu program, mereka langsung plek belajar tentang membangun programnya, ya. Mereka tidak ya bahkan mereka belum tahu sama sekali tentang seberapa pentingnya UI dan UX design, ya di dalam tahapan pembangunan suatu program. Kita harus tahu dulu kira-kira nanti kalau yang namanya icon untuk menu itu seperti apa, kemudian untuk akun itu seperti apa dan lain-lain. Itu perlu kita pelajarin, ya. Jadi tahapan awal dalam membangun satu program itu ya kita mendesain awalnya dulu, rancangannya kira-kira nanti seperti apa, ya. Nah, setelah itu baru kita buat programnya. Ini kebanyakan orang ya kebalik, programnya dulu baru desain, ya. Desainnya alhasil ketika dia membuat program, baru desain dia bingung sendiri, ya. Ini seperti apa seperti apa. Jadi aturannya atau alurnya itu UI UX design dulu baru ke program. Nah, kemudian ada beberapa tips yang bisa kalian pelajari di sini mengenai mobile layout ya untuk handphone. Tips pertama itu layout ya. Membuat tata letak yang mudah dijangkau oleh pengguna. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini itu kita bagi menjadi tiga kolom ya, 3 bagian ya. Yang paling yang warna kuning itu yang sulit dijangkau oleh jari kita. Kemudian di tengah oke, itu ya masih mudah lah dijangkau. Kemudian yang dekat dengan jari itu yang mudah. Nah, artinya untuk tata letak juga itu penting karena menentukan pengguna itu akan nyaman atau tidak dalam menjangkau apa sih yang akan kita prioritaskan dan yang mana yang tidak terlalu diprioritaskan. Kemudian gesture juga, swipe right dan swipe left ya untuk menyelesaikan suatu tugas, itu juga penting ya. Makanya kenapa kalau saya lihat di pengguna sosial media Instagram,
kalau misalnya dia menggunakan konten carousel ya, atau postingan yang lebih dari satu gambar, itu kan kita geser ke kiri dan geser ke kanan ya. Nah, itu untuk gunanya buat apa ya? Buat memudahkan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan atau melihat gambar-gambar yang orang lain posting ya. Dan kita tidak bisa bayangkan kalau misalnya untuk membuka gambar satu dan gambar yang lain itu dalam bentuk gambar kecil-kecil kemudian kita pilih satu-satu. Oh, itu akan merepotkan sekali ya. Dengan adanya kiri kanan ya kita akan lebih nyaman untuk melihat gambar-gambar tersebut. Kemudian tips selanjutnya, tips yang ketiga yaitu navigasi. Navigasi memperjelas setiap flow pada suatu aplikasi. Misalnya navigasi untuk kembali atau untuk melanjutkan. Nah, itu penting sekali. Karena kalau navigasinya tidak ada atau membingungkan diletakkan di mana ya, pengguna akan kebingungan nantinya ini tombol kembalinya di mana, kok nggak ada tombol kembali ya. Nah, jadi penting sekali ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu negative space ya, ruang yang lebih dalam mendesain ya supaya desain kita tuh bisa bernapas. Jangan terlalu full, jangan terlalu penuh dalam satu tampilan semuanya dimasukkan semua menu, kemudian fitur-fiturnya, gambar dan lain-lain. Wah, sehingga Eee, mereka kebingungan ini menu misal contohnya ya, kalian bisa lihat di ini aplikasi Gojek ya, saya ambil contoh seperti ini. Menu GoFood ya yang ditampilkan adalah untuk makanan, kemudian untuk GoCar, ada GoShop dan GoSend. Itu dia ada menu-menunya sendiri. Ya, kalian bisa bayangkan kalau misalnya dalam satu halaman digabung semua, GoFood-nya menunya, kemudian GoShop-nya, GoSend, waduh itu akan ribet sekali ya. Dengan kita memberikan navigasi atau kita memberikan fitur-fitur seperti ini, orang akan merasa, tidak bingung karena dia sudah dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Nah ini tips yang teman-teman bisa implementasikan nantinya di program teman-teman ke depan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Kalau misalnya ada satu atau dua hal yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.